Tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Pak Satino dalam pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran untuk kali ini, marilah kita awali dengan berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Tri Ratna. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi pekerti luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, anak-anak yang Bapak kasihi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama membahas tentang pertemuan antara Pangeran Siddhartha dengan Ki Sagotami yang masih saudara sepupunya. Pada saat itu Ki Sagotami mengutarakan kegembiraannya dapat bertemu dengan Pangeran Siddhartha. Kemudian Ki Sagotami menyampaikan bahwa kegembiraannya itu karena didukung oleh adanya berbahagialah mereka yang memiliki suami seperti Anda, salah satunya seperti itu. Dalam perjalanan menuju ke kerajaan itu terjadi sebuah percakapan, terjadi sebuah pertemuan antara Ki Sagotami dan Pangeran Siddhartha. Kemudian Pangeran Siddhartha semakin kuat tekad dan keinginannya untuk menjalani kehidupan sebagai seorang pertapa, yaitu hanya dengan menjalani kehidupan sebagai seorang pertapalah maka Pangeran Siddhartha akan dapat menemukan cara, menemukan jalan bagaimana untuk dapat mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, keluarga kerajaan pada saat itu sedang dalam suasana yang sangat gembira, terutama Raja Suddhodana. Kenapa? Karena pada saat itu telah terlahir seorang cucu yang sangat dinanti-nantikan oleh Raja Suddhodana dan juga seluruh kerabat Kapilawastu. Nah, untuk menyambut kelahiran daripada cucunya tersebut, maka Raja Suddhodana mengadakan sebuah pesta yang sangat meriah. Raja mengundang berbagai macam penghibur, yaitu antara lain dengan penari-penari, kemudian para penyanyi dan sebagainya. Jadi kelahiran cucunya itu disambut dengan pesta yang sangat meriah sekali. Kemudian Raja Suddhodana sesuai dengan kata-kata yang diucapkan oleh Pangeran Siddhartha melalui dahyangnya, melalui pengawal istana yang diutus untuk menemui Pangeran Siddhartha. Mulai saat itulah Raja Suddhodana memberikan nama kepada cucunya itu adalah Rahula. Pangeran Siddhartha yang saat itu telah memiliki tekad yang kuat untuk menjadi pertapa, kemudian dengan penuh kehati-hatian Pangeran Siddhartha mendekati Raja Suddhodana untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan daripada Pangeran Siddhartha itu. Kemudian Pangeran meminta izin agar dapat pergi meninggalkan istana dan menjadi seorang pertapa, ya, untuk mencari jawaban dari apa yang selama ini membayangi daripada benak Pangeran Siddhartha, yaitu untuk mencari jawaban dari usia tua, sakit, dan mati. Bagaimanakah cara untuk mengatasi usia tua, sakit, dan kematian itu? Raja yang menginginkan Pangeran Siddhartha untuk menjadi raja menggantikan dirinya
dan bahkan menjadi raja yang lebih besar lagi, tentu tidak mengizinkannya Pangeran Siddhartha pergi. Ayah, jika saya tidak diizinkan pergi, mohon ayah berkenan memberikan 8 anugerah kepadaku. Kemudian Raja Suddhodana pun menjawab, tentu saja anakku, aku akan memberikan apapun permintaanmu. Apakah yang kamu minta? Ayah, karena ayah tidak mengizinkan saya pergi untuk menjadi pertapa, agar dapat mengatasi usia tua, sakit, dan kematian, mohon kiranya ayah memberikan kepada saya 8 permintaan. Apakah 8 permintaan yang diminta oleh Pangeran Siddhartha? Yaitu yang pertama adalah anugerah agar saya tidak menjadi tua. Yang kedua, anugerah agar saya tidak menjadi sakit. Yang ketiga, anugerah agar saya tidak mengalami kematian. Kemudian permohonan yang keempat, anugerah agar ayah tetap bersama-sama dengan saya. Yang kelima, anugerah agar supaya wanita di istana ini dan seluruh kerabatnya tetap hidup. Yang keenam, anugerah agar kerajaan ini tidak berubah dan tetap seperti sekarang. Yang ketujuh, anugerah agar semua yang hadir dalam pesta kelahiranku dapat mengatasi semua nafsu keinginannya. Dan yang kedelapan, anugerah agar saya dapat mengatasi kelahiran, usia tua, dan kematian. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, tentu mendengar permintaan tersebut, Raja Suddhodana sangat terkejut dan tidak menduganya. Karena semua permintaan, 8 permohonan yang disampaikan oleh Pangeran Siddhartha ini, tidak ada satupun yang dapat diluluskannya. Tidak ada satupun yang dapat dipenuhinya. Maka dari itu, Raja terus masih tetap mencoba untuk membujuknya, agar supaya Pangeran Siddhartha tidak meninggalkan istana dan tidak menjadi seorang pertapa. Maka kemudian Raja menyampaikan, anakku, usiaku sekarang sudah lanjut. Tunggulah dan tangguhkanlah kepergianmu sampai aku sudah mangkat. Jadi Raja Suddhodana memberikan ucapan-ucapan, memberikan janji, memberikan pengharapan kepada Pangeran Siddhartha, mencegah agar supaya Pangeran Siddhartha tidak meninggalkan istana. Salah satunya menyampaikan bahwa usianya telah lanjut, maka otomatis tahta kerajaan Kapilawastu itu akan segera diberikan kepada Pangeran Siddhartha. Namun demikian, Pangeran Siddhartha masih tetap teguh dengan pendiriannya dan mengatakan, ayah, izinkan aku pergi selagi ayah masih hidup, karena dengan demikian kelak ketika aku berhasil, aku akan kembali ke kerajaan ini dan mempersembahkannya kepada ayah di kerajaan ini beserta dengan para seluruh kerabat istana. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, begitulah 8 anugerah, 8 permintaan yang disampaikan oleh Pangeran Siddhartha. Tapi dengan 8 anugerah, 8 permintaan itu tidak ada satupun
kesepakatan tidak ada satupun yang dapat dipenuhi oleh Raja Suddhodana. Nah, pada selanjutnya tidak ada kesepakatan, kemudian pada malam hari itu juga pangeran pergi menuju ke kamar istrinya yang begitu megah, indah dan nyaman. Kemudian berbaring di depan istrinya. Saat beliau berbaring, semua pelayan-pelayan, semua perempuan, serta para gadis penari yang memiliki kecantikan bagaikan bidadari dan memiliki kulit yang begitu bersih, memiliki kemampuan menyanyi, memiliki kemampuan menari, dan bermain musik, berkumpul di sekeliling tempat tersebut. Kemudian dengan 5 jenis alat musik yang masing-masing masih terpegang di tangannya, mereka mulai bermain musik, menari, serta menyanyi untuk menghibur Pangeran Siddhartha. Tetapi karena begitu sangat letihnya, ia tidak lagi dapat menikmati hiburan berupa nyanyian-nyanyian, tarian, dan musik. Beliau tertidur pada saat itu juga. Pada saat bangun dari tidurnya, beliau melihat para gadis tersebut, para penari juga sudah tertidur. Beberapa menimpa alat musiknya di bawah tubuhnya, kemudian air liur mengalir keluar dari mulutnya, mengotori pipi serta tubuhnya. Beberapa yang lainnya menggemertakkan giginya, kemudian hingga menimbulkan suara, dan beberapa lainnya juga mendengkur. Beberapa mengoceh dalam tidurnya atau dapat dikatakan mengigau. Kemudian beberapa yang lainnya lagi dengan mulut yang terbuka. Jadi beberapa yang lainnya tidur tanpa mengenakan pakaian yang layak. Beberapa tertidur dengan rambut yang kusut berantakan. Semuanya terlihat seperti mayat yang menjijikkan di kuburan. Jadi pemandangan itu tentu membuat Pangeran Siddhartha semakin tidak menentu. Menyaksikan perubahan yang menjijikkan dalam diri para gadis, para penari, Pangeran merenung dan menyadari bahaya dari kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Pangeran Siddhartha kemudian mengungkapkan perasaannya dengan mengucapkan, "Oh, betapa menyulitkan. Oh, betapa menekan." Kejadian tersebut menyebabkan Pangeran Siddhartha berkeinginan kuat untuk melepaskan keduniawian dan menjadi pertapa. Beliau berpikir, sekarang adalah waktunya bagiku untuk pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga. Pada tengah malam, Pangeran Siddhartha keluar dari istana. Senin malam purnama di bulan Asada. Pangeran tiba di pintu gerbang utama kota. Beliau hendak berangkat meninggalkan istana dengan menunggangi kuda istana, yaitu Kantaka, dan hanya ditemani oleh kusirnya, yaitu Cana, yang memegang ekor kuda Kantaka. Adapun para dewa meletakkan tangan mereka di bawah kaki kuda itu pada setiap derapnya, sehingga suara derap kakinya tidak terdengar oleh siapapun juga. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, jadi itulah pertemuan pada kali ini. Jadi Bapak sekali lagi menjelaskan bahwa kelahiran putranya, yaitu yang diberi nama Rahula, tidak menyurutkan tekad dan niat daripada Pangeran Siddhartha untuk menjadi seorang pertapa.
pada tengah malam beliau meninggalkan istana dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahui kepergian daripada Pangeran Siddhartha. Tidak ada satu penjaga pun yang melihat bahwa Pangeran Siddhartha telah keluar meninggalkan istana. Kenapa demikian? Karena semua telah dibantu oleh para dewa. Jadi derap langkah kuda pun tidak dapat terdengar oleh seluruh kerabat di dalam istana. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Kepada anak-anak semua, Bapak berpesan, tetaplah jaga kesehatan, kemudian tetap memiliki semangat yang tinggi, terus belajar dengan keras, tingkatkan kedisiplinan, dan terus berusaha untuk menjadi anak yang baik, dan milikilah sifat rendah hati. Demikian pertemuan kita kali ini. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri dengan Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.